Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ayo ngopi dulu biar semangat guys. Kita semangat nih menjelang Imlek nih, kita sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Yang baik-baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Guys, kemarin itu kan memang banyak ya guys ya, teman-teman kita yang menghilangkan diri dari keluarga. Nih mungkin nih cerita hari ini bisa menjadikan salah satu alasan kenapa banyaknya PMI yang menghilangkan diri dari keluarga. Nah, diduga ya kebanyakan teman-teman kita yang menghilang dari keluarga, ya mungkin ceritanya sama nih kayak kisah yang mau saya ceritakan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Yuk dengerin yuk kisahnya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan lebih berhati-hati ya guys ya. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih guys. Video ini dibikin untuk pelajaran kita semua ya guys ya, untuk menginformasikan kepada keluarga. Mungkin salah satunya anaknya ya seperti ini kejadiannya. Saya tidak menyudutkan anak paperan atau yang lainnya. Saya mohon maaf dulu untuk kalian pemegang paper atau anak luaran. Semoga tidak tersinggung ya guys ya video ini ya, untuk kita belajar bersama. Kembali lagi, jalan hidup seseorang itu hak masing-masing guys ya. Saya menghargai jalan hidup kalian seperti itu. Ya, saya bercerita kayak gini hanya untuk pelajaran teman-teman kita aja. Oh guys, PMI ini bernama Mbak Iren ya guys ya. 2011 Mbak Iren ini mengajukan notis dikarenakan Mbak Iren ini ternyata mengandung guys. Anaknya siapa? Ya anaknya pacarnya ya guys ya. Nah kebetulan Mbak Iren ini memiliki pacar Bang Pakistan ya guys ya. Nah menurut Mbak Iren, ya pacarnya itu sayang banget sama dia. Nah karena takut ketahuan majikannya, akhirnya Mbak Iren ini sebelum perutnya membesar, ya Mbak Iren ini mengajukan notis ya guys ya. Sebulan kemudian Mbak Iren ini keluar dari rumah majikannya, harusnya. Setelah notis, Mbak Iren ini harusnya langsung pulang dong ke Indonesia, dan itu enggak guys. Mbak Iren ini dirangkul oleh pacarnya tinggal di apartemen kos-kosan ya guys ya. Nah, stay berdua tuh. Nah, pacarnya ini takut banget nih kehilangan Mbak Iren. Ya, kata Mbak Irennya sih cinta mati ya guys ya. Akhirnya Mbak Iren dan pacarnya ini stay. Dan pacarnya juga ingin bertanggung jawab atas kandungannya Mbak Iren yang masih belum gede ya guys ya. Yang nggak tahu guys, tidak disebutkan berapa bulannya, yang jelas Mbak Iren ini mengandung. Nah, akhirnya karena keputusan berdua nih, akhirnya Mbak Iren ini disuruhlah pacarnya untuk mengajukan paper juga guys. Nah, akhirnya Mbak Iren ini pergilah ke imigrasi Kowloon Bay ya guys ya. Di sana Mbak Iren ini melakukan surrender atau menyerahkan diri. Nah, datang tuh ke imigrasi. Pak, saya lagi mengandung. Saya sekalian ingin mengajukan paper atau pencari suaka ya guys ya. Pencari negara ketiga untuk mengungsi ya guys ya. Nah, pas ditanya sama imigrasi, kan Mbak Iren kan alasannya mengandung ya guys ya. Nah, kenapa kamu nggak pulang aja ke Indonesia? Kata imigrasi seperti itu guys. Mbak Iren ngomong kalau misalkan, nah kisahnya Mbak Iren dulu tuh begini guys. Pak, saya itu di Indonesia itu dijodohin waktu umur 18 tahun oleh orang tuanya. Jadi Mbak Iren ini sama suaminya yang ada di Indonesia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Mbak Iren ini mengalami kekerasan KDRT lah ya guys ya, dalam rumah tangganya. Ya karena nggak ada cinta nih, karena dijodohin kan. Nah karena ketua RT, RW-nya tidak bisa mendamaikan Mbak Iren sama suaminya, akhirnya Mbak Iren ini pergilah ke Hong Kong untuk mencari nafkah ya guys ya. Ya intinya kalau misalkan nanti saya pulang ke Indonesia dengan keadaan saya mengandung, secara tidak langsung saya akan dibunuh pastinya. Nah itu adalah salah satu alasan yang Mbak Iren berikan kepada imigrasi Kowloon Bay ya guys ya, untuk mengajukan supaya diberikan izin tinggal di Hong Kong ya guys ya. Akhirnya apa guys? Akhirnya imigrasi ini mengecek kan, ternyata Mbak Iren ini visanya sudah overstay 16 hari guys. Nah akhirnya gimana? Ya akhirnya Mbak Iren ini harus diadili karena kelalaian overstay-nya guys. Akhirnya ya dipenjara lah. Nah sidangnya itu di pengadilan Satin. Pada waktu itu hakim menyatakan Mbak Iren ini, apakah kamu mengaku bersalah bahwa kamu lalai karena visa kamu sudah habis, meskipun kamu notis atau putus kontrak. Ya pada waktu itu Mbak Iren cuma mengangguk aja karena Mbak Iren ini pengen sidangnya itu cepat. Akhirnya hakim memutuskan kalau Mbak Iren ini bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 3 minggu. Tapi guys, nah dapat keringanan itu 2 minggu guys, dalam 18 bulan pending ya guys ya. Nah maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya dari 3 minggu itu Mbak Iren hanya dipenjara 2 minggu aja. Nah dalam waktu 18 bulan itu Mbak Iren nih dilihat nih melakukan pelanggaran atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya Mbak Iren ya bisa bebas hidup di luar di Hong Kong ya guys ya. Asal Mbak Iren ini tidak boleh bekerja ya guys ya. Ya hidup aja. Nah singkat cerita Mbak Iren ini sudahlah keluar penjara. Ya kandungan semakin membesar ya guys ya. Mbak Iren ini masih memperjuangkan status papernya nih yang belum disetujui.
Akhirnya mondar-mandir dari pengadilan Kowloon Bay ke pengadilan Mau Tau Kok ya guys ya. Ya, bolak-balik kayak di pingpong sama pemerintahan Hong Kong ya guys ya. Ya namanya kita pencari suaka, ya mau nggak mau ya kita harus sabar ya guys ya. Akhirnya dalam waktu tersebut Mbak Iren ini hiduplah dari bantuan dari beberapa asosiasi yang bergerak untuk membantu para asilim ya guys ya. Nah, dari bantuan sembako pemerintah juga guys ya. Ya, sementara papernya ini belum disetujui, ya Mbak Iren ini diberikan bantuan oleh pemerintah, yaitu 3.000 ya guys ya, dalam bentuk sembako dan uang untuk ngontrak rumah. Nah, apakah cukup? Ya enggak, apalagi Mbak Iren ini kan lagi mengandung guys. Nah, pacarnya gimana? Ya, hidup berdua inilah sama pacar. Akhirnya singkat cerita, melahirkan lah satu anak ya guys ya. Bikin lagi guys, sampai melahirkan 2 anak di sini guys. Nah, Kak, anaknya gimana? Boleh sekolah atau enggak? Nah, asosiasi pet vendor itu menjamin pendidikan untuk anak-anak para pengungsi ini guys. Mereka itu bisa bersekolah dan bisa ya melakukan aktivitas ya guys ya. Hanya saja mereka tidak diberikan izin tinggal permanen ya guys ya, kecuali ayah mereka ini adalah orang Hong Kong. Kalau misalkan sama-sama warga negara asing, ya boleh sekolah, boleh boleh bermain bersama gitu. Ya tapi nggak bisa diizin permanen anaknya, tetap aja ya. Dan yang sedihnya guys, udah punya 2 anak ya guys ya. Si Bang Pakistannya ini punya pacar lagi guys. Ya Mbak Iren sakit hati dong, udah diikutin nih sampai 4 tahun mau 5 tahun dan status papernya nih belum juga disetujui oleh pemerintah Hong Kong ya guys ya. Masih peninjauan. Bener gak sih alasan yang dikasih Mbak Iren ke imigrasi kalau misalkan negara Mbak Iren ini tidak aman atau dalam keadaan perang? Kan Indonesia aman-aman aja. Makanya kenapa nih status papernya nggak di ACC ya guys sama imigrasi. Jadi masih digantung nih sama pemerintah Hong Kong nih, masih ditolak. Nah, pacarnya itu punya perempuan lain. Akhirnya Mbak Iren ini ya kesel ya guys ya, udah punya anak 2. Ya tapi mau nuntut bagaimana? Iya kan? Karena kita memilih hidup yang seperti itu. Akhirnya Mbak Iren ini pergilah tuh membawa 2 anaknya untuk ngekos sendiri. Di salah satu kosan ya dengan 2 anaknya guys. Cukup nggak cukup? Ya nggak cukup. Akhirnya apa? Ya akhirnya anaknya itu ikut sekolah ya di pet vendor kayak gitu. Terus Mbak Irennya ya sebisa mungkin mencari-cari kerjaan ilegal ya guys ya. Ngumpet-ngumpet, kucing-kucingan sama pemerintah Hong Kong, asal bisa mencukupi anak-anaknya hidup ya guys ya. Nah, dari kejadian Mbak Iren yang masih berjuang untuk mendapatkan paperannya, sesulit itu hidup yang dijalani Mbak Iren. Ya tapi Mbak Iren ini sudah pasrah, sudah menganggap kalau misalkan ini adalah hidup dan takdirnya. Sehingga Mbak Iren ini mulai menjauhlah sedikit demi sedikit dari keluarga yang ada di Indonesia. Mbak Iren ini berpikir ya sudahlah, anggap aja kalau saya ini sudah mati. Karena apa? Karena Mbak Iren ini tidak mau nih keluarganya yang ada di Indonesia menahan malu ya guys ya atas tingkah lakunya. Apalagi Mbak Iren ini sudah punya buntut 2. Meskipun Mbak Iren di Indonesia ada suami ya guys ya, tapi kan selama bertahun-tahun itu kan ya nggak ada komunikasi, menghilang dari keluarga. Karena alasan Mbak Iren ini ya nggak mau nih keluarganya malu atas tingkah lakunya ya guys ya. Apalagi laki-laki yang Mbak Iren percaya nih bisa menjaga, apalagi sudah memberikan 2 anak nih di Hong Kong, bermain wanita lain. Itu kan sama aja Mbak Iren memilih jalan yang salah. Kalau misalkan kita berpikir ya guys ya, andai dulu tidak melakukan seperti itu, ya mungkin ceritanya nggak kayak gini, iya kan? Nah, ini faktor di mana mantan PMI yang 13 tahun menghilang dari keluarga, 10 tahun menghilang dari keluarga, bisa jadi diduga kejadiannya sama persis nih kayak Mbak Iren ya guys ya. Mbak Iren sekarang tinggal di Yuen Long guys ya, selayaknya manusia hidup ya guys ya, bermain, melihat anak-anaknya tumbuh meskipun tanpa ayah ya guys ya, meskipun secara finansial kurang ya, tapi Mbak Iren ini berpikir ya udahlah, ini takdir hidup saya. Saya berharap kalau misalkan saya bisa membesarkan anak saya semampu saya di sini ya guys ya. Ya karena Mbak Iren ini tidak ingin kembali ke Indonesia guys, karena ya nggak tahu harus gimana kalau di Indonesia gitu. Apalagi omongan tetangga dan lain-lain, kayaknya tidak cukup mental Mbak Iren ini untuk menghadapi kenyataannya guys ya. Oke guys, yang namanya paper adalah kita itu dikasih surat pengganti identitas kita. Karena apa? Karena KTP Hong Kong, paspor kita itu kita serahkan ke imigrasi untuk mendapatkan
ganti yang namanya paper tersebut guys. Paper itu adalah sebuah kertas di mana di situ adalah identitas kita ya guys ya. Karena kita sudah menggadaikan kewarganegaraan kita ke imigrasi untuk diberikan izin tinggal di Hong Kong. Karena alasan apa? Karena merasa tidak aman dan nyaman kalau saya kembali ke Indonesia. Sehingga ya Hong Kong ini kan negara politik yang menerima suaka ya guys ya. Jadi ya sah-sah aja kalau kita mengajukan suaka, di mana nanti kita berharap ada negara yang mau mengadopsi kita nih tinggal di negara tersebut. Tapi dengan syarat negara asal kita ini dalam keadaan perang atau tidak aman. Tapi kan Indonesia kan aman-aman aja ya guys ya. Jadi yang nggak aman itu ya pribadi manusianya. Makanya kenapa kita ini suakanya tidak pernah diterima guys oleh ini apa namanya, oleh Hong Kong ya guys ya. Nggak pernah nggak ada yang diterima. Makanya kalian jangan menyiksa diri, jangan mempersulit diri untuk mengejar banget nih yang namanya paperan. Untuk apa sih guys? Kita bekerja secara legal aja lah, kan lebih enak ya, kita punya gaji setiap bulannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menghindari masalah yang sebenarnya kita bisa menghindari dari awal ya guys ya. Ya namanya juga banyak setan yang membisiki ya guys ya, udah gini aja. Aduh, makanya jangan lupa istighfar banyak-banyak. Oke, jadi kalian paham ya guys ya, yang namanya paper itulah sebuah kertas di mana pengganti identitas kita yang sudah kita gadaikan ke negara Hong Kong untuk mendapatkan izin tinggal di Hong Kong. Boleh kalian berkeliaran di Hong Kong, asal tidak boleh bekerja, itu aja syaratnya. Nah, kalau misalkan untuk hidup, pemerintah Hong Kong itu membantu kalian sebesar 3.000 dalam bentuk 1.500 untuk kos. Nah, 1.500 itu dalam bentuk bantuan sembako. Tapi banyak juga asosiasi-asosiasi di luar sana yang membantu pengungsi-pengungsi ini. Jadi ya kasarnya ya kita menerima sumbangan ya guys ya. Nah, dari ketidakcukupan ini kebanyakan anak-anak paper mencari diam-diam pekerjaan ilegal. Ya, kita hanya bertarung dua kemungkinan ya guys ya. Kita menjadi orang yang beruntung mencari pekerjaan yang ilegal, atau ya kita ketangkap ya guys ya. Kalau ketangkap ya nggak main-main, di penjara, dan kemungkinan besar ya deportasi ya guys ya, dikembalikan paksa ke Indonesia. Nah, itu penjelasan tentang anak paper ya guys ya. Ya terserah kalian, kalau misalkan kalian masih mau menjadi anak paper dan berjuang untuk menjadi paperan, ya silakan, itu hak kalian. Kalau misalkan kalian bisa merasa cukup hidup dengan gaji seperti bantuan segitu, ya teruskan, silakan. Itu kan pilihan hidup kalian. Cuma saya berpesan kepada kalian, kalau misalkan kalian masih punya keluarga di Indonesia, sayangi mereka ya guys ya. Jangan kita pendek pikir untuk menghilang dari keluarga, untuk ya udahlah kita hidup di sini aja, karena di Indonesia itu tetangganya mulutnya comel, ininya comel, saya nggak betah deh tinggal di Indonesia. Ya jangan ya guys ya. Kita seharusnya berpikir, oke, saya sebagai PMI Hong Kong, saya akan membuktikan kalau misalkan saya bisa menjadi PMI yang berhasil, bisa membantu tetangga-tetangga saya yang comel-comel itu, bisa membantu orang tua saya. Nah, itu baru prinsip yang bagus ya guys ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Amin. Semoga sepakat ya guys ya. Nah, dari kejadian Mbak Iren, nah ini nih, banyak Mbak Iren di luar sana yang memiliki kasus seperti ini. Sudah memiliki anak, tidak ingin pulang ke Indonesia, menganggap bahwa hidupnya ya sudah hancur, ya sudah begini takdirnya. Sehingga banyak teman-teman kita yang menjauh dari keluarga Indonesia dikarenakan mereka aja di sini hidup dalam kesulitan ya guys ya. Untuk mendengarkan suara ibu di rumah, ya rasanya kita ini merasa bersalah sekali. Makanya ketimbang lemah, ya mereka memilih untuk menghilang dari kalian, keluarga di Indonesia. Ya sebenarnya tidak boleh dicontoh. Tapi ini salah satu kasus di mana bisa menjawab nih kalian yang mencari keluarga di Hong Kong. Mungkin kasusnya sama. Oke, mungkin Mbak Iren aja guys ya. Yang seperti ini kita jangan ya guys ya. Kita tetap bekerja baik-baik. Buktikan kalau misalnya kita bisa membahagiakan orang tua. Untuk Mbak Iren tetap semangat, tetap kuat. Jika itu pilihan hidup yang Mbak Iren pilih, ya saya berdoa semoga Mbak Iren selalu sehat dan bahagia selalu ya Mbak. Amin. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil guys ya. Saya itu sedih guys kalau kayak gitu tuh. Duh, kenapa sih sedih ya guys ya? Ya sedih ya guys ya. Kita sebenarnya bisa menghindari masalah ini dari awal ya guys ya. Ya tapi kan manusia kan ya tempatnya diuji ya guys ya. Kalau kita nggak kuat ujian ya kayak gini. Jadi ya kita juga bingung mau menghubungi orang tua ya guys ya. Ya kita berdoa yang terbaik aja untuk teman-teman kita yang lagi kesulitan di luar sana. Yuk ngopi lagi guys. See you next video, bye.